Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Majalisus Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Asy-Syaikh Dr. Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisul Khamis, majlis yang kelima, fi fadlil infaqi fi Ramadan, mengenai keutamaan berinfak pada bulan Ramadan. Qala Syekh hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Fa inal infaqa minal mali at-tayyibi wal kasbi al-halali fi sabilillah min ajallil ibadat. Sesungguhnya berinfak dari harta yang baik, dari usaha yang baik di jalan Allah, min ajallil ibadat, termasuk di antara ibadah yang agung. Fal ibadatu kama takunu bil abdan takunu aidan bil amwal. Ibadah itu sebagaimana ia ada dengan fisik, dia juga ada dengan harta. Walihaza ja'alallahu subhanahu wa ta'ala min arkanil islami az-zakata allati hiya bazlu syai'in minal mal. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara rukun Islam adalah zakat, yang berarti ia mengeluarkan atau memberikan sedikit dari harta. Wa huwa haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum, dan dia merupakan hak yang sudah diketahui bagi orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Wa ja'alallahu naw'an minas sadaqati wa huwa zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu jenis dari sedekah, yaitu zakat, rukun min arkanil Islam, sebagai satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa kadzalika aujaballahu subhanahu wa taala anwa'an min at-tasadduq fil kaffarat. Ya, demikian pula Allah telah wajibkan beberapa bentuk dari bersedekah yang berkaitan dengan kafarah. Mithla kafaratil yamin, seperti kafarah sumpah, wa kafaratiz zihar, juga kafarah zihar, wa kafarati qatl saidi fil harami lil muhrim, dan juga kafarah membunuh binatang buruan di tanah haram bagi orang yang sedang berihram. Fa aujaballahu subhanahu ba'dal kafarati fil amwal. Maka Allah wajibkan beberapa bentuk kafarah pada harta. Wa ma'ada zalika, dan selain dari itu, fa innahu yakunu tatawwu'an min afdali anwa'it tatawwu'. Selain dari itu, maka bersedekah itu adalah sedekah yang sunnah, min afdali anwa'it tatawwu', yang termasuk di antara ibadah sunnah yang paling utama. Jadi berinfak dari harta yang baik, dari usaha yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk di antara ibadah yang mulia. Ibadah itu bisa dengan badan, seperti salat, seperti berzikir, seperti tilawah Al-Qur'an, bisa juga dengan harta, ya. Jadi ada ibadah dengan fisik, juga ada ibadah dengan mengeluarkan harta, membayarkan harta. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla menjadikan zakat sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Zakat berarti mengeluarkan, memberikan sedikit dari harta kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, ya. Selain itu, selain zakat, Allah juga mewajibkan beberapa bentuk sedekah, ya, seperti misalnya kafarah, yaitu membayar denda, seperti denda sumpah, denda zihar, denda membunuh binatang buruan di tanah haram, dan sebagainya, ya. Dan denda itu juga berupa tindakan mengeluarkan harta, ya. Selain itu, mengeluarkan harta hukumnya adalah tatawu, yaitu sunnah, ya. Semakin banyak seorang melakukan, maka semakin baik. Wa infaqul malil halal fi taatillah yakun aidan fil jihad. Yang menginfakkan harta yang halal dalam ketaatan kepada Allah juga ada pada jihad. Allazi huwa min asyrafil a'mal, yang jihad itu merupakan termasuk di antara amal yang paling mulia. Wal jihadu fi sabilillah bil amwali muqaddamun 'alal jihadi bin nafsi fi ayatil Qur'an. Jihad di jalan Allah dengan harta didahulukan daripada jihad dengan jiwa di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antara bentuk menginfakkan harta dalam ketaatan kepada Allah adalah berjihad dengan harta, ya. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan jihad dengan harta lebih didahulukan daripada penyebutan jihad dengan jiwa, ya. Lima fihi minan naf'il muta'addi. Kenapa disebutkan berjihad dengan harta terlebih dahulu daripada berjihad dengan jiwa, ya. Lima fihi minan naf'il muta'addi, karena kemanfaatannya yang menjangkau orang lain. Fayambaghi lil muslimi an ya'lam hadza liyu'atti ma aujaballahu alaihi min malihi min haqqin ma'lum.
ya, sehingga seorang muslim patut untuk mengetahui hal ini sehingga dia bisa tunaikan apa yang Allah wajibkan pada hartanya berupa ketentuan atau hak yang sudah dimaklum. Jadi seorang mesti mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan hartanya, apa yang ia wajib keluarkan dari hartanya, ya dia mesti ketahui ya. Wa an yatasaddaqa wa yatatawwa'a fi ma zada an zalika wala yuhrimu nafsahu. Lalu setelah dia mengeluarkan apa yang wajib pada hartanya, dia juga bersedekah, melakukan amal tatawu, amal yang sunnah ya. Dan dia tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala dari amal-amal yang sunnah ya. Wala siyama fi hadha syahri al-mubaraki wa mawasimi al-khairi. Apalagi pada bulan yang diberkahi ini, pada musim-musim kebaikan. Wala yahtakirul insanu sadaqata walau kanat qalila. Dan seseorang janganlah dia menyepelekan sedekah walaupun sedikit ya. Seseorang hendaklah dia tetap ya beranggapan bahwa dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sedekahnya meskipun sedekahnya kecil ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yunqizul insana minan nar bi syiqqi tamratan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seseorang dari api neraka dengan sebelah dari biji kurma yang dia sedekahkan. Jadi ketika kita bersedekah ya, jangan hanya mau bersedekah dengan jumlah yang banyak, dengan sedekah yang besar ya, lalu menyepelekan sedekah yang kecil. Sedekah yang kecil Allah Subhanahu wa taala juga berikan pahala atasnya. Allah berikan ganjaran besar atasnya. Bahkan ada orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dengan sedekah yang dia keluarkan. Apa sedekahnya? Yaitu dia punya satu biji kurma, kemudian sebelahnya dia makan, sebelah lagi dia sedekahkan. Allah selamatkan dia dengan sedekah seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin." Bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan bersedekah sebelah dari satu biji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak menemukan, maka apa? Maka dia tidak menemukan harta untuk bersedekah, maka dengan mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Allah Jalla wa Ala yataqabbalu sadaqata min 'abdihi al-mu'min wa yurabbiha. Allah Azza wa Jalla akan menerima sedekah dari hambanya yang beriman dan Allah akan menumbuh kembangkannya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Sebagaimana seseorang di antara kalian menumbuh kembangkan fulu artinya apa? Anak kuda ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah seseorang walaupun kecil ya, tapi kalau dia ikhlas mengeluarkannya karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan menerima sedekah tersebut dan Allah akan menumbuh kembangkannya sehingga dia menjadi sedekah yang besar. Sebagaimana seseorang merawat dan menumbuh kembangkan anak kuda ya. Ketika anak kuda lahir dia masih kecil, kemudian dirawat terus ya sampai akhirnya dia menjadi kuda yang besar ya. Sedemikian pula halnya sedekah. Hatta takuna kal jabalil azim. Sampai-sampai sedekah itu seperti gunung yang besar ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithral jabal. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersedekah dengan seukuran biji kurma dari usaha yang baik, bersedekah ya dari seukuran biji kurma, jadi kecil sedekahnya, tapi apa, min kasbin tayyib, dari usaha yang baik yang halal, wala yaqbalullahu illa at-tayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, wa anna Allah yataqabbalaha bi yaminihi, wa anna Allah yataqabbaluha bi yaminihi, Allah Azza wa Jalla akan menerima sedekah tersebut dengan tangannya. Summa yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah SWT menumbuh kembangkan sedekah tersebut bagi pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana seseorang di antara kalian menumbuh kembangkan anak kudanya, hatta takuna mithla al-jabal, hingga sedekah tersebut seukuran gunung yang besar. Jadi kita hendaknya bersemangat bersedekah ya, apalagi pada bulan yang diberkahi ini ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan. Hendaknya kita bersedekah ya. Hendaknya kita bersemangat dalam bersedekah. Walaupun sedekah kita tidak banyak, tidak besar nominalnya, tapi
Yang penting kita bersedekah ya, asalkan dari usaha yang baik, yang halal kita sedekahkan. Dan sedekah yang kecil itu akan besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa bersedekah seukuran biji kurma, tapi dari usaha yang baik, dengan syarat dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari usaha yang baik, maka Allah SWT akan menerima sedekah tersebut dan Allah akan menumbuh kembangkannya. Ya, Allah SWT akan membesarkan sedekah tersebut bagi pemilik sedekah itu, sebagaimana seseorang menumbuh kembangkan anak kudanya yang ketika lahir kecil, kemudian dia rawat terus, akhirnya menjadi besar ya. Demikian pula sedekah ya, Allah tumbuhkan terus sampai dia menjadi seperti gunung yang besar ya. Wala yahqiranna ahadun syai'an minas sadaqati bil mal walau kana qalil. Maka janganlah seseorang menyepelekan ya sesuatu dari sedekah dengan harta walau kana qalila, walaupun sedikit. Jangan seseorang menyepelekan sedekah dengan harta, ya, walaupun sedikit ya. Fama baluka iza kana katsiran. Lalu bagaimana pandanganmu jika yang disedekahkan itu adalah harta yang banyak? Fa innaha tu'maru al-masajidu minal amwalit thayyibah. Sesungguhnya masjid-masjid dibangun dari harta-harta yang baik. Wa tubnal madarisu wa yunsyarul khairu. Ya, sekolah-sekolah dibangun, kebaikan disebarluaskan, itu dengan harta, ya, itu dengan harta. Wa yujahidu fi sabilillah juga dengan orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Bagaimana dia bisa berjihad? Ya, dia beli senjata, dia melakukan persiapan, dia membutuhkan perlengkapan, dia membeli perlengkapan. Itu semuanya dengan harta benda, ya. Wal amwalu majaluha wasi'. Harta itu ya bidangnya sangat luas. Majalul amwalit thayyibati wasi'un. Bidang harta yang baik itu sangat luas. Wa khairuha katsirun ala ahliha. Dan kebaikannya sangat banyak bagi pemiliknya. Iza anfaquha fi ta'atillah azza wa jalla. Jika mereka menginfakkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi harta itu ya, kebaikan yang bisa kita lakukan dengan harta sangat banyak. Ya, berinfak, memberi makan, ya, membangun masjid, membangun sekolah, ya, membeli buku-buku agama kemudian disumbangkan ke ustaz-ustaz, kemudian misalnya memberi makan fakir miskin, ya, dan berbagai macam infak-infak yang lainnya, sedekah-sedekah yang lainnya. Jadi bidang kebaikan yang bisa dilakukan dengan harta sangat banyak ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah seperti sebutir biji tanaman. Ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan lipat gandakan bagi yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ya, tadi kita jelaskan bahwa infak yang kecil akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selama dari usaha yang baik ya. Dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan bagaimana ya, infak yang baik itu bertambah-tambah pahalanya ya. Seperti seseorang yang menanam biji tanaman, lalu biji tersebut tumbuh besar dan menumbuhkan berkembang menjadi 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji ya. Kemudian Allah lipat gandakan bagi orang yang dia kehendaki, sehingga kita mesti bersemangat untuk bersedekah ya. Wasadaqatu idza kanat 'alal qaribil muhtaj fa innaha afdalu minas sadaqati 'ala ghairihi. Sedekah itu jika ia kepada karib kerabat yang memerlukan, maka sesungguhnya dia lebih utama daripada sedekah kepada yang lain. Sedekah jika diberikan kepada karib kerabat kita, ya, kakak, abang, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya ya. Ya. Dan dia merupakan orang yang memerlukan, maka dia lebih utama daripada sedekah kepada yang lain. Jadi sedekah kepada karib kerabat yang memerlukan lebih utama daripada sedekah kepada orang lain. Li'annaha 'alal qaribil muhtaji takunu sadaqatan wasilah. Karena sedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan, dia merupakan ibadah sedekah dan juga menyambung silaturahim. Ya, fa'an Salman bin Amir ad-Dabbi, dari Salman ibnu Amir ad-Dabbi, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Bersedekah kepada orang miskin ya, merupakan sedekah.
wa ala zi al-qarabati isnani, dan kepada karib kerabat ada dua, sadaqatun wasilatun, akhrajahu Tirmizi. Dan bersedekah kepada karib kerabat dia dapat dua bentuk pahala ya, yaitu pahala bersedekah dan pahala menyambung dari kekerabatan. Jadi bersedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan lebih utama daripada bersedekah kepada orang lain, karena bersedekah kepada karib kerabat membutuhkan, dia mendapatkan dua bentuk pahala, pahala bersedekah dan juga pahala menyambung silaturahim. Sementara bersedekah kepada orang lain ya, itu mendapatkan satu jenis pahala, yaitu pahala bersedekah saja. Yakunu fiha ajran, yang bersedekah kepada karib kerabat dia mendapatkan dua pahala, ajrus sadaqati wa ajrus silah, yaitu pahala bersedekah dan pahala menyambung silaturahim. Wal infaqu fi sabilillah yashmalu infaq al-insani ala nafsihi. Berinfak di jalan Allah itu mencakup ya infaq al-insani ala nafsihi, itu infak seseorang kepada dirinya, yakni dia membelanjai kebutuhan dirinya sendiri. Jadi termasuk infak di jalan Allah. Wa infaqihi ala zaujatihi wa ala auladihi wa ala ahli baitihi. Juga pembelanjaannya ya yang diberikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan kepada penghuni rumahnya. Lahu fi zalikal ajrul azim. Dia memiliki pahala yang besar atas semua itu. Ya, fal infaqu idza kana min kasbin tayyibin wa biniyatin salihatin fa inna ajrahu azimun wa khairahu katsirun. Infak, membelanjakan harta itu ya, jika dia dari usaha yang baik dan dengan niat yang baik, maka pahalanya besar dan kebaikannya juga besar. Infak fisabilillah ya, mungkin orang memahaminya infak itu hanya untuk membantu orang lain. Tidak, infak fisabilillah itu yang pertama adalah apa yang kita belanjakan untuk kebutuhan diri kita. Kita beli makanan, beli pakaian, beli obat-obatan kalau kita sakit misalnya, itu termasuk infak fisabilillah. Juga apa yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada penghuni rumah kita ya, apa yang dibelanjakan oleh seseorang untuk berbagai macam kebutuhan tersebut ya, maka dia mendapatkan pahala jika dari usaha yang baik dan dengan niat yang baik ya. Fa'alal insani alla yaghlibahu hubbul mal wasyuhu bil mali wal bukhl ya. Seseorang jangan sampai dia dikalahkan oleh cinta harta dan pelit dengan harta dan bakhil juga dengan harta ya. Lihat, fa'alal insani alla yaghlibahu hubbul mal. Seseorang jangan sampai dia dikalahkan oleh cinta harta. Jangan sampai seseorang kalah dengan cinta harta sehingga dia tidak mau berinfak ya, bersedekah, tidak tidak mau dia kerjakan. Jangan sampai seseorang kalah dengan rasa cinta kepada harta ya. Setiap orang pasti memiliki rasa cinta kepada harta, dan setiap orang pasti ingin hartanya bertambah dan tidak ingin berkurang ya. Dan kalau dia mengikuti keinginan-keinginan seperti itu, maka dia tidak akan mau berinfak ya. Padahal tidak ada infak yang dikeluarkan kecuali Allah Taala akan menggantinya ya. Wasyuhu bil mali wal bukhlu an yahrima nafsahu min hadzal mal. Orang yang pelit dengan harta, bakhil dengan harta, dia mengharamkan dirinya dari harta ini. Fa inna hadzal mal 'ariyatun biyadihi. Orang yang pelit ya dengan hartanya, yang bakhil dengan hartanya, dia ya menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan dari harta. Jangan sampai seseorang saking pelitnya dia mengharamkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan dengan hartanya. Dia tidak nikmati hartanya, dia tidak sedekahkan hartanya, dikumpul-kumpul saja ya. Tidak dia nikmati. Ini orang yang pelit ya. Fa inna hadzal mal 'ariyatun biyadihi. Harta ini adalah pinjaman di tangannya. Wa qad atahallahu lahu fursatan fi an yatasaddaqa minhu wa an yuqaddima li nafsihi. Allah telah berikan kesempatan baginya untuk bersedekah dan mempersembahkan suatu amal baik bagi dirinya. Jadi harta ini adalah titipan pada diri kita, titipan di tangan kita. Allah ketika memberikan harta kepada seseorang itu, Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bersedekah dan untuk mempersembahkan pahala bagi dirinya ya. Fa iza mana as-sadaqata min hadzal mal wa jama'ahu wa aw'ahu fa innahu sayazhabu wa yatrukuhu. Jika dia menahan sedekah dari harta ini, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu dia akan pergi meninggalkan dunia ini dan dia akan meninggalkan hartanya. Wa yakunu naf'uhu li ghairihi, dan orang lainlah yang mendapat manfaat dari harta tersebut. Wa yakunu ta'abuhu hisabuhu alaihi, sedangkan keletihannya dan hisabnya atas dirinya.
Jadi jangan orang pelit dengan harta. Dia mesti bersedekah dengan harta yang dia punya. Kemudian dia mesti mempersembahkan amal-amal baik dengan harta yang dia punya. Jangan sampai dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tumpuk-tumpuk harta sebanyak-banyaknya. Kemudian dia mati, lalu harta tersebut ditinggalkan bagi orang lain, bagi anaknya, bagi ahli warisnya. Kemudian mereka lah yang mendapatkan manfaat dari harta tersebut, ya. Kemudian yang mengumpulkannya, yang menghimpunnya sebanyak-banyaknya, dia tidak mendapatkan kecuali keletihan dan hisab yang berat atas harta tersebut, ya. Fakaifa yahrimul insanu nafsahu? Bagaimana mungkin seseorang ya menghalangi dirinya dari kebaikan, ya. Walimaza yajma'u hadzal mal? Dan untuk apa sebenarnya dia mengumpulkan harta ini? Wa huwa ya'lam annahu murtahal. Ya, sedangkan dia tahu bahwa dia pasti pergi dari dunia ini. Siapa yang tidak meyakini hal tersebut, kita pasti meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, kalau ada harta kita infakkan. Wa annahu la yanfa'uhu fi hadzal mal illa ma qaddamahu li nafsihi qabla mautihi aw ba'da mautihi. Dan dia tahu bahawa tidak ada yang bermanfaat baginya dari harta kecuali apa yang telah dia persembahkan bagi dirinya sebelum mati ataupun setelah kematiannya. Ya, sadaqatan jariyatan tajri alaihi ba'da mautihi, seperti sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya kepadanya setelah kematiannya. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Apabila manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, jangan sampai ya, seseorang punya harta benda tapi tidak dimanfaatkan, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, maka dia tidak mendapatkan kebaikan dari harta tersebut. Summa liya'lamal muslimu anna Allah jalla wa ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya, kemudian supaya seorang muslim mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Maksudnya kalau kita bersedekah, ya sedekah dari yang baik, ya, karena Allah tidak menerima kecuali sedekah yang baik, ya. Fala yatasaddaqul insanu min malin haramin aw min kasbin khabithin. Maka seseorang tidak boleh bersedekah dari harta yang haram atau dari usaha yang buruk. Jangan kita bersedekah dari harta yang haram, dicuri kemudian kita sedekahkan, itu enggak boleh karena Allah tidak menerima sedekah dari yang haram, ya. Karena ada orang yang dia nyuri kemudian untuk bantu orang lain. Ini tidak diterima oleh Allah SWT karena Allah tidak menerima sedekah kecuali dari yang baik. Fa inna zalika la yaqbaluhu Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, yakni bersedekah dari yang buruk, bersedekah dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Wa kadzalika la yatasaddaqul insanu min malin radi'in qalilin naf'uhu. Demikian pula seseorang tidak bersedekah hendaknya dari harta yang buruk, yang sedikit manfaatnya. Jangan bersedekah dari harta yang buruk, ya, makanan yang sudah dingin, yang sudah dia tidak sukai lagi misalnya, atau pakaian yang sudah lusuh, ya, yang tidak bisa digunakan lagi misalnya. Jangan bersedekah seperti itu, ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu menyengaja mengambil hartamu yang buruk kemudian kamu infakkan. Walastum bi akhidhihi, sedangkan kamu tidak mau lagi mengambilnya. Illa an tuqbidu fihi, kecuali kamu ya sepelekan, ya. Wal khabithul muradu bihi huna, khabith yang buruk yang dimaksud dalam ayat ini ar-radi, yaitu yang buruk. Laisal muradu bihi al-muharram, bukan yang dimaksud adalah yang diharam tapi yang buruk, ya. Fa in kana al-insanu la yuridu hadzal ta'am lirada'atihi raha yatasaddaqu bihi. Jika ada seseorang yang tidak menginginkan lagi makanan ini karena buruknya, ya, raha yatasaddaqu bihi, maka dia pergi mensedekahkannya. Wa qad naha Allah Subhanahu wa taala anhu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Kata Allah, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya, janganlah kamu ya menyengaja mengambil hartamu yang buruk, ya, kemudian kamu infakkan. Fala yatasaddaqu minas thiyabi illa bima yara annahu munqati'un wa mutamazziqun wala yasluh lil lubsi aw yasluh muddatan qalilatan. Seperti misalnya dia tidak bersedekah dengan pakaian kecuali pakaian yang dia lihat sudah mutaqatti'un, ya, yaitu terpotong-potong, mutamazziqun, sobek-sobek, tidak layak untuk dipakai atau hanya layak dipakai dalam waktu yang terbatas. Jangan sampai seperti itu, ya.
Kadzalika ta'amu la yatasaddaqu illa bit-ta'amil ladzi la targhabuhu an-nufus. Demikian pula makanan, dia tidak bersedekah dengan makanan kecuali makanan yang tidak lagi disukai oleh jiwa. Hadza la yakunu sadaqatan wa inna ma yakunu takhallusan. Ini bukan sedekah, ini hanya sebatas membebaskan diri dari barang-barang tersebut, ya. Hadza la yanfa'u indallah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bersedekah dengan yang baik, meskipun kecil, ya. Jangan bersedekah dengan yang buruk, yang kita sudah tidak inginkan. Seperti orang yang mau mensedekahkan bajunya, dicari baju yang sudah lusuh, yang sudah terputus-putus, terpotong-potong, dia sedekahkan. Itu enggak akan Allah SWT terima. Atau dia mau bersedekah makanan, ya, makanan yang dia sudah tidak sukai, makanan yang sudah tidak dimakan lagi oleh keluarganya, daripada terbuang, diinfakkan ke orang lain, disedekahkan kepada orang lain, ya. Ini bukan sedekah, ini namanya takhallus, yaitu membebaskan diri dari barang-barang tersebut, ya. Kalau Allah SWT berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi." Mereka memberikan makanan ala hubbi, yang mereka cintai, miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Jadi mereka memberikan makanan yang bagaimana? Makanan yang sudah tidak disukai atau makanan yang mereka sukai? Makanan yang mereka sukai. Oleh karena itu mereka dipuji oleh Allah SWT. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Ya, begitu juga ayat sebelumnya kata Allah SWT, kalian tidak akan memperoleh ganjaran dari kebaikan yang kalian lakukan hingga kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai, ya. Orang bersedekah itu dia ada ujiannya, ya. Ujiannya adalah bagaimana dia bisa mengalahkan rasa kikir terhadap harta dalam dirinya, ya. Yut'imuna min at-ta'ami allazi yuridunahu li anfusihim wa yuhibbunahu. Mereka memberikan makanan yang mereka sendiri menginginkannya untuk diri mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka menyukainya, ya. Lakin yuqaddimuna mahabbatallahi ala mahabbati anfusihim. Tapi mereka lebih mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan, ya, diri mereka sendiri. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan dari yang kalian cintai, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, jadi kalau kita berinfak, jangan sampai, ya, kita merasa tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang berinfak, dia catat sendiri, ya, lalu didokumentasikan, berinfak kepada orang fakir miskin, ya, divideokan, difoto, kemudian diupload ke medsos, ya. Padahal apa? Padahal kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu kecuali Allah mengetahuinya. Kalau Allah sudah mengetahui, untuk apa dipublikasikan, untuk apa diumumkan, ya, diupload, di video, di medsos dan sebagainya, ya. Cukup Allah SWT yang mengetahui. Dan merahasiakan sedekah, ya, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Jadi kalau bersedekah, ya, kalau bisa dirahasiakan, karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Wa hadza huwa allazi yanbaghi lil insani. Inilah yang patut dilakukan oleh manusia, an yunfiqa minhu, untuk dia infakkan. Wa huwa syai'un nafi', yaitu sesuatu yang bermanfaat. Wala siyama idza kanat nafsuhu tuhibbuhu, apalagi jika dirinya sangat mencintai, ya, harta tersebut. Tasaddaqa bihi wa nafsuhu tuhibbuhu, dia mensedekahkannya sedangkan dirinya sangat mencintainya. Fa hadza dalilun ala imanihi, ini merupakan dalil bukti keimanannya, wa ala taqdimi ridallahi subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan bukti dia lebih mendahulukan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla wa ala anil ansar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman memuji orang-orang Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka yang menderita kelaparan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari pelit, ya, yang bercokol dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Nas'alullaha an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Kita memohon kepada Allah agar menuntun semua orang bagi untuk melakukan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.